واهدنا دانا واهدنا دانا ودنا دانا ودنا. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama kita hormati orang tua kita, bapak, ibu-ibu, hadirin, kaum muslimin yang hadir dalam kegiatan rutinitas kita, itunya kajian wirid arisan bulanan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan umur panjang, badan sehat, anak-anak, keluarga semuanya diberikan kesehatan, dan semoga rezeki kita lancar dan kita selamat menjalani hidup di dunia dan di akhirat kelak hendaknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu, diizinkan Allah kembali. Patang awak sobok dalam takziah, kini awak bersobok di dalam kegiatan bulanan kita. Mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan kita itu selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Dan setiap perjumpaan kita itu, setiap pertemuan kita itu, dengan harapan kita satu-satunya semoga dibukakan pintu-pintu rahmat dan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kata Rasul, manusia itu akan diberkahi hidup dunia dan akhirat dan diberikan umur yang panjang. Dalam artian panjang di situ adalah keberkahan. Di antaranya adalah dia selalu menguatkan atau menjalin hubungan silaturahmi. Karena hubungan silaturahmi itu adalah ini yang sangat mahal sekarang ini. Karena banyak kadang-kadang malahan awak sama awak, buat dia kakak pun, bate tangga pun, itu ada juga yang tidak tidak akur. Nah, padahal itu adalah sangat luar biasa menentukan dan menuntun kehidupan kita. Keselamatan hidup kita di akhirat ditentukan di dunia ini, Bapak Ibu. Jadi kalau awak ingin selamat di akhirat, memang dunia inilah sarananya, dunia ini tempatnya. Karena memang begitu kata Allah, duribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Nah, itu dua itu. Dia akan ditimpa kemudaratan, kecelakaan, kehinaan di mana saja mereka manusia itu berada, kalau dia diputuskannya hubungannya satu minallah, hubungan dengan Allah. Itu hubungan dengan Allah itu berarti vertikal. Kemudian wa minan nas, sesama manusia. Jadi ada dua hubungan ini yang akan mengantarkan keselamatan hidup dunia. Apalagi nanti di akhirat. Mungkin hubungan dia dengan Allah baik, salatnya rajin, ibadahnya banyak, puasa sunnahnya banyak, salat sunnahnya banyak, tetapi dengan tetangga
dengan beradik kakak, malahan jurang gaik sekalipun, tak ada boleh manju. Iya biasa. Dengan orang tuanya pun bermasalah. Dia akan ditimpa kemudaratan. Kata Allah memang seperti itu. Jadi dua hubungan itu tidak boleh terputus. Hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia. Jadi mari kita jaga hal yang seperti itu. Salah satu menjaganya, ya dengan banyak kita bersilaturahmi, menjalin kegiatan-kegiatan yang namanya kegiatan persaudaraan, kayak arisan kini, atau kegiatan-kegiatan yang lain bentuknya, saling kunjung mengunjungi, dan banyak bentuknya itu. Jadi mudah-mudahan dua penyebab kemudaratan dan kecelakaan kita dunia dan akhirat itu bisa dan mampu kita hindarkan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Elok bananya jo tetangga. Mungkin sesama manusia dia baik, tapi hubungan dengan Allah tidak benar dia. Dan hubungan dengan Allah itulah ibadah. Jadi makanya perlu ibadah itu Bapak Ibu. Kan ada mengecewakan bagai sembahyang seorang salah. Kan urusan den. Ada juga kayak gitu begitu mah. Urusan kami mah. Tidak ada hubungan di situ do. Itu adalah pola-pola pemikiran yang tidak benar dan tidak baik. Jadi kalau seandainya orang tersebut punya pemikiran seperti itu, maka agama tidak akan dimunculkan, tidak akan disampaikan oleh Rasul, akan dibawa oleh Rasulullah SAW. Contohnya sholat saja, bahkan sholat saja bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kan sering awak mendengar tuh, innal sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Itu kan fahsya mungkar itu kan kaitan dengan manusia banyak itu. Dia sholat. Kalau dia benar sholatnya, maka dia akan bisa mencegah dan tercegah dari keji dan mungkar. Jadi perbuatan sholat dia itu ada indikasi bisa mencegah orang lain dan dia tercegah dari keji dan mungkar. Itu indikasinya. Makanya hubungan dengan Allah dan sesama manusia itu tidak bisa dipisah. Tidak bisa diputuskan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi makanya kita selalu istiqomah. Kita selalu di istiqomah. Kalau ada kegiatan-kegiatan kebaikan kita lakukan. Bahkan basobo saja. Basobo itu kan, ma min muslimaini. Tiadalah dua orang muslim yang bertemu, yang berjumpa, falyastasfahi, kemudian dia bermusafahah. Bermusafahah itu dalam bahasa kita bersalaman, apakah mengucapkan salam atau langsung berjabat tangan laki sama laki, perempuan sama perempuan, illa ghufira lahu, kecuali dia mendapat ampunan dari Allah, dia basobo, baca salam atau bersalaman, dia mendapat ampunan dosanya berguguran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia itu berpisah. Jadi sampai begitu hebatnya basalam pun. Jadi kadang-kadang kan ada kawan dia coba nama salam tepi tangan wekosnya. Semakin sering kita bersalaman mengucapkan salam itu semakin bagus ukhuwah kita itu nantinya. Jangan cemas pula gitu kan. Jadi makanya itu kan adab-adab di dalam Islam itu. Adab-adab kita sesama muslim dan muslimah. Makanya oleh sebab itu hadirin kita tingkatkan bagaimana nilai-nilai ilmu-ilmu keagamaan kita dalam rangka kita untuk selalu semuanya kita lakukan adalah taqarrub ilallah, menyerah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hubungan yang bisa menyebabkan kemudaratan, kecelakaan, kehinaan manusia itu di mana dia saja berada, termasuk di akhirat sekalipun, yaitunya dia memutuskan hubungan sesama manusia dan memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memutuskan hubungan dengan Allah itu ya dia tidak mau sholat, tidak mau dia berbuat kebaikan,
dalam agama gitu kan. Dia selalu memperturutkan kehendak-kehendak, mungkin pola pikirnya yang tidak benar, yang tidak baik gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu akan mengantarkan kita nanti tidak baik dan tidak selamat di dunia. Mungkin di dunia ini dia selamat, tapi nanti di akhirat di hadapan Allah tidak. Kan ada tuh. Nyodoyo punya pola pikiran, biarlah inyo ndak Islam, biarlah inyo ndak sholat, tapi hati elok gitu kan. Ada juga kalau dibawa ini ke perempuan itu kan, menutupi aurat nyakai jilbab itu kan yang perlu kan di hati senya. Di tempat lain kayak gitu ada ngomongnya kayak gitu kan. Pokok hati bersih senya. Kalau dia ndak mau menutup aurat berarti hatinya ndak bersih itu. Karena dia ndak tunduk, ndak patuh, ndak taat kepada Allah. Berarti kan ndak bersih dia itu. Ada juga yang seperti itu. Nampaknya awak tu kan tidak melakukan maksiat. Ndak pakai jilbab doh. Tak kala dia tidak pakai jilbab itu, berarti dia maksiat itu. Ya. Karena ada memang pola-pola. Ada presenter-presenter yang ngomong kayak gitu kan. Bahkan ada dia ahli agama, tetapi dia tidak mampu menerapkan agama itu sendiri, gitu kan. Jadi itu hisapnya lebih berat. Jadi Bapak Ibu mungkin hisapnya tidak terlalu barik lah gitu kan. Ustaz-ustaz itu barik hisapnya Bapak Ibu. Karena bebannya banyak gitu kan. Dia menyampaikan tapi dia tidak berbuat. Dia menyampaikan untuk istri orang lain, istrinya tidak disampaikannya, gitu kan. Itu berat itu Bapak Ibu. Nah, jadi makanya kata Rasul, dakwah itu mulai dari rumah tangga, ibda binafsi, mulai dari dirimu. Gitu. Jadi, jangan itu menjadi ukuran bagi kita. Itu suaminya ustaz tuh mah. Ndak ada. Jadi ndak usah menuntut seperti itu. Awak sekini. Soalnya kan abean bantuan seorang-seorang gitu. Nah, di akhirat juga kayak gitu nantinya. Ndak bisa kita lepas tangan kayak gitu. Jadi mari kita benahi hubungan kita sesama manusia, kita baikkan. Kalau ada yang namanya kadang ucapan, kadang tersinggung dan segala macam, itu biasa dalam hidup dan kehidupan kita gitu kan. Maka manusia yang baik itu adalah fa'fu wasfahu, mudah memaafkan orang lain. Meminta maaf itu mungkin tidak begitu beratnya. Tetapi memberi maaf itu berat. Itu berat. Karena ada juga yang ngomong, namun sampai tak putih tulangmu dalam kubur tidak kami maafkan sianu don. Begitu-begitunya. Tak putih tulang dalam kubur itu kan habis harapan. Kalau matinya tuh. Memang tidak bisa memaafkan lah, mengecek mah bisa lah. Jadi jangan terlalu begitu. Allah saja memiliki sifat ada al-afu namanya. Maha pemaaf. Allah saja pemaaf kok. Apalagi kita sebagai manusia yang melemah, yang tidak ada apa-apanya, itu seharusnya kita jauh lebih dari itu gitu kan. Rasulullah itu memaafkan teman dan lawan. Bahkan orang yang akan membunuh beliau sekalipun itu mudah dimaafkan. Kan banyak riwayat menyatakan itu. Tak kala Nabi dikejar, beliau dihunus dengan pedang. Ya Muhammad, aku tebas lehermu, siapa yang akan menolongmu? Apa jawaban beliau? Allah. Kemudian pedang itu jatuh, diambil oleh Rasul. Kemudian pedang itu nyuadono kali orang Quraisy tuh. Ya Rasul, aku tebas lehermu, siapa yang nolong? Tidak ada ya Rasulullah kecuali engkau maafkan. Ya udah, ini pedangmu pulang. Begitu Rasul mudahnya memaafkan orang yang jelas-jelas akan membunuh dan menghabisi nyawanya sekalipun. Nah, kalau awak mau itu udah tanggung tuh doh. Lihat dojo pasukan awak kerahkan tuh mah. Tua ayahang kan bunuh di sana ke petang tuh. Pai cari kawan-kawanan lah, nonyos. Abiannya kini sebenarnya. Begitu. Tapi Rasul tidak. Jadi Rasul hijrah ke Taif. Bapak Ibu, itu sangat luar biasa tuh. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu, beliau kan ke Taif dulu.
pingin tu supaya ingin dapet backingan supaya diakui. Ternyata apa yang terjadi di Taif itu, Rasul dilempar oleh penduduk Taif dengan batu sampai berdarah-darah, sampai patah gigi beliau begitu bencinya manusia di kala itu. Datang bantuan, awak sedang tersiksa, dilantiang, dikaja, disakiti, datang bantuan. Siapa yang berikan bantuan? Jibril. Ya Muhammad, ambo balian, ambo angke bukit itu, ambo ampuan ke masyarakat Taif tu. Apa kata Rasul? Jangan. Nah, mau ditubana tu, ndak usah. Karena manusia itu, umatku itu, dia belum tahu siapa aku. Itu baik caranya. Baik, sekarang saya maafkan dia. Rasul pulang. Dimaafkan oleh Rasul. Malahan di situ Rasul berdoa, insya Allah penduduk Taif kedepannya akan menjadi Muslim. Maka dalam sejarah, setelah itu 100% penduduk Taif menjadi Muslim semuanya. Itu doanya orang yang terzalimi. Jadi begitu hebatnya memaafkan itu. Jadi bapak ibu-ibu, lata dengar piring nampaknya tuh. Ya. Ya, awak memang agak sensitif itu gitu kan. Ndak ada bu. Tadi hari lah jam mana ya lah. Lah jam 3 ya lah gitu kan. Nah. Ya bu ya. Jadi 2 kriteria syarat menyelamatkan diri supaya tidak dapat murka Allah dunia akhirat. 1, perbaiki hubungan sesama manusia, seluruh manusia. Sabui selalai urang saya nyo, ndak usah kita dosa dia, ndak usah kita masukan bahasanya, njam masukan ke dalam hati gitu. Maafkan saja dia. Dan juga yang kedua, hubungan dengan Allah itu kita jaga. Nah, kalau kita jaga 2 hubungan itu, insya Allah. Dan itu kalau awak laksanakan sebaik-baiknya, insya Allah ndak berat kok, ndak berat. Nah, kalau ada awak tersinggung, udah maafkan saja dia. Awak tak kaci hati awak, ya biasa, tidak ada masalah itu. Atau awak tak kurang jatah awak, Allah maha kaya kok, segala-galanya ada itu kan. Jangan cemas pula. Lain-lain lah. Yang penting kita atur saja. Jangan sampai kita menyakiti orang. Kalau orang menyakiti kita, maafkan orang itu. Itu metodenya. Jangan sampai lidah hawa, sikap dan perilaku kita membuat saudara kita tersakiti. Tetapi kalau ada kita merasa tersakiti, terzolimi, teraniaya, maafkan saja orang tersebut. Memang ngomongnya mudah Bapak Ibu, tapi melakukannya itu berat gitu. Berat. Dan itu kita coba. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Sokatu ambo menjadi siswa dulu sekolah di MAN, ambo pernah dicari je pisau bagi. Ambo tinggal di musola. Nyon ndak ingin mengaji itu duit setiap waktu. Begitu benar Bapak Ibu. Kalau di orang musola masjid itu setiap apa tentu di duian. Rumahnya dah kayak ke musola tuh, tak aduh nyo. Gitu. Sampai kabel mic sampai ke mic ketua tuh, nyo kan 2 kabel tuh. Ndak nyeputui kedua tuh, sabalah. Kalau sabalah kan ndak tahu ada tuh. Kabel ko rancak sedo itu. Makanya batal isi cik itu. Nyoba ji silap itu, sesilap. Begitu. Alhamdulillah sekarang udah meninggal dia, gitu kan. Mudah-mudahan Allah ampunilah gitu kan, Allah ampuni kealfan dan kekilafan beliau gitu kan. Dan itu kita maafkan. Dari masalah itu perjuangan awak dalam menyampaikan, menegakkan kebenaran itu biasa itu. Nabi jauh lebih dahsyat dari itu. Jadi jangan sampai tidak ada kata-kata maaf dari mulut kita. Jangan sampai. Tiada maaf bagimu. Pokoknya jawab kok tiada dosa bagiku katanya. Kan jadi enggak boleh kayak gitu. Maafkan saja dia. Tapi kalau seandainya awak maafkan Ustaz kesalahannya tadi itu kan, tapi Wak takwi jo bertegur sapa tapi keluar kata-kata yang tidak baik. Enggak. Supaya tidak keluar Tetap tegur sapa saja. Ibu, assalamualaikum. Ya biasa aja. Enggak apa-apa. Dosanya bagi dia. Kita udah dapat amalan sunnahnya. Mengucapkan salam itu kan sunnah tuh. Enggak wajib tuh doh. Menjawab bagi beliau itu wajib.
Ndak beliau jawab, mungkin dengan ketus ini segala macamnya masih berang juga, wah, biarin saja, ndak ada masalah. Ndak ada masalah. Kan orang tahu masalah punya bawa atau jadi diam gitu. Itu sampai direngahannya gitu. Ya. Itu termasuk dosa ke awak tuh apa? Ndak ada dosa bagi kita. Yang penting kalau kita selalu menguatkan hubungan ukhuwah dengan berbagai cara, ndak ada dosa bagi kita. Tapi kalau awak lah kok beliau malenga, awak lah malenga lo sama dengan, sama dengan. Itu waleh itu. Ndak, mulai saja dari diri kita. Kalau beliau mencalia di sapo, indak bana mencalia sapo ju. Pakai titit beko, pakai apalah. Kalau motor kita itu kan, assalamualaikum ibu. Dijawab ndak ada masalah. Mungkin beliau lontar danga saat itu. Ibu cobalah sekali 2 kali cukup ketigonya. Salam sunya. Walaupun berang. Salam sunya. Kan hanya jawab mah. Engkampe besok insyaallah aman tuh. Bapak Ibu, batu itu kan kareh tuh. Satitik iya tuh. Lambat laun dia akan berlubang tuh. Batu. Hati manusia memang lunak, tapi pada hakikatnya dia keras. Nanti dia akan bisa berbolak-balik. Maka sabit qalbi ala dinik, yang membolak-balik hati manusia itu adalah Allah. Serahkan kepada Allah. Jangan cemas pula. Yang penting awak jangan sampai memutui hubungan silaturahmi. Itu yang perlu. Nah, jangan sampai awak membuat celah. Jangan sampai timbuhnya di awak. Nah, kalau di orang tu timbuhnya maafkan saja. Tidak ada yang rumit. Kan banyak orang ko yang susah lalu kok. Bahkan kok susah putar kamari. Sampai yang boleh lah pakai AC lah, pakai spring bed tu. Payah lah lo. Batu yang di kana tu banyak. Ndak percaya cobalah. Jadi kalau lalu tu kan lah baca doa tu. Kadang kau baca doa ndak ikhlas pakai doa. Bismika Allahumma ahya. Serahkan kepada Allah, bebaskan pikiran kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, asal tak lalu ndak ada cerita tu. Gampo dulu 2004 2000 sebelum 2009. Ambo dibeli tu, sokatu di Bali mo. Dia belimbiang, Bu. Belimbiang. Ya. Dia belimbiang. Kan sempat Pak Fauzi Bahar keluar mengambil alih radio tu. Ambo tidur tu. Isteri ambo tidur di luar. Malah kimo sebenarnya. Nyawalik ke dalam. Buya, ori gampo kurang keluar. Gampo di semua kan. Begitu nikmat yang Allah berikan. Tak terasa kok mati saja, tak masalah itu dah. Tapi yang jelas, sawakatu awak lalok tu bebaskan sadonyo. Itu yang membuat pola kita itu ndak namuan lalok. Kalau ndak mau lalok, kok apa penyakit kok? Itu. Sabananya bukan insomnia tu. Banyak na dipikiran. Ikola, itulah, inyak lah, itan lah, macam-macam lah. Lalok ya lalok. Ya, cobalah. Bisa. Tuh. Itu makanya. Orang beliau tu pediasa lah. Kerja karya. Bapak Ibu, jangan sameh lelai. Kini tiba soto tu. Pencet tiba tu. Ganti-ganti tu awak. Jangan sameh lelai. Yo, sopir pribadi lah. Kamar saja bisa dentan. Yo, memang sepantal 20.000 soalnya. Jangan pikir itulah itu kan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pikirkan. Jangan terlalu, makanya cintailah, Bu. Terakhir, cintailah Allah itu sepenuhnya. Kepatang oleh sebab itu, cintailah dunia itu seperlunya. Jangan dunia dimasukkan ke hati. Kalau dunia dibawa ke hati, sadonyo, yo seteres waktu dibuat. Ya memang lita waktu dibuat, stres. Makanya biasa saja. Biasa saja. Nah, kini memang dunia memang seperti itu. Sarana dunia itu memang disiapkan untuk manusia, untuk kita. Tapi kita jangan sampai terpesona, terpedaya oleh dunia itu. Nah, gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau lo bebaskan sadonyo, jangan dibawa lalo. Udua dulu. Awak kadang-kadang lalo kan di muka TV saya. Kau nak di jual HP selalu itu kan. Biasakan tidur itu dengan zikir. Nah, sebuah insya Allah.
Siapa yang tidur menjelang zikir, siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir sepanjang tidur dianggap zikir. Luar biasa Bapak Ibu. Meninggal saat itu dalam keadaan zikrullah. Hebat tuh. Husnul khotimah tuh. Tapi sia yang lalu ju HP, tak kalau dengan HP sepanjang lalu dianggap main HP. Sen lah. Ya, enggak usah nunjuk-nunjuk nek. Ya, dia main HP juga lalu tu lain gitu kan. Ya, seteres ada HP itu kemana gitu kan. Lah, mungkin itu dua kategori itu Bapak Ibu yang membuat ibu nak cik piring nampak itu. Yang membuat hidup kita itu mudarat dunia akhirat. Yang dunia akhirat jangan sampai awak dapat mudarat dari Allah. Dapat hina, dapat kecelakaan. Jangan sampai awak putuskan. Tu yang dua tu hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah. Itu ayat Al-Quran itu. Duribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihablil minallah bihablim minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia. Sebaik apapun hubungan dengan Allah, kalau manusia ndak. Sebaik apapun, sehebat apapun hubungan dengan manusia, kalau dengan Allah ndak juga. Kedua-duanya insya Allah. Itulah yang sebenarnya. Jadi mari kita jaga hal-hal yang seperti itu agar kita mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, dibuka tanya jawab, silakan. Nah, Ibu lawan nunjuk tuh. Iya, Bu. Iya, Bu. Minum dah. Iya, Bu. Rasanya agak lebih krisis kepada manusia aku rasanya. Iya, Daripada kepada Allah. Kadang-kadang awak lah berusaha Iya. supaya tidak melalui sesuatu seperti itu. Lah berusaha awak misalnya. Tapi krisisnya agama ko, akhlak ko, nak lawan ya. Iya. Tapi akan selalu berbuat seperti itu juga. Iya. Lah dimaafkan umpamanya nangka ponyo itu biar dimaafkan kan itu kejawab kan. Iya. Sekalipun ndak ambo maafkan lah kejawabnya atau ndak sampai ke abak langsung umpamanya kan. Iya. Orang. Iya. Tapi itu memang agak barik rasanya ya. Krisis kepada manusia aku. Baik ya. Solusinya ya misalnya kan ada orang tuh misalnya menyampaikan sesuatu, Iya. tapi melalui orang lain. Iya. Hendaknya langsung awak tuh umpamanya. Jadi itu awak analisa. Iya. Sampai kadang-kadang aduan. Betul. Nah, kadang-kadang tidak benar. Iya. Kadang 1+1. Ya. Kan gitu. Nah. Jadi ayolah awak redup. Misalnya awak padamkan. Iya. Jadi dipadamkan tuh hidup lagi seperti itu juga. Itu juga model. Iya. Dipadamkan, dimaafkan. Maka itu juga modelnya, pamonya. Tuh awak diam selai, pamonya. Awak kata tadi, awak sharingnya kok ya. Iya. Awak diam selai, enggak awak tak sebab tentang itu lah. Daripada Jadi awak perbaiki hubungan Adawiyah tadi kepada Allah tuh mah. Ya. Abdullah apa tuh? Minallah. Yang itu kok agak tercecer-cecer rasanya tuh. Ya. Sejalan begitu mah. Apa kira-kira ya. Baik Ibu, untuk mengantisipasi itu semua, pertama sekali langkah bagi kita adalah jangan dibawa pemikiran. Satu, yang kedua, kalau tidak ada berkaitan dengan hal sifatnya yang akan membuat binasa, merusak, baso awaknya anggap angin lalu saya. Biarlah apa namanya tuh? Anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Jadi ndak usah dianggap. Nyu kalau dianggap diambil pikiran melihat beko, seteres lo melihat beko tuh. Yang iblis itu memang dia bermain di sana. Dia mengompor-ngompori, dia suka menghasut, malahan nang ketik bisa nyu gadang-gadangan. Membuat diri kita was-was. Insyaallah kedepannya akan kita kupas nanti cara membersihkan kolbu. Insyaallah mudah-mudahan lain tak takana. Dan itu berat, iya. Itu kajiannya memang tauhid, kita awali dari sana, membersihkan kolbu. Ada tingkatan-tingkatan,
Bapak Ibu, kita tidak bisa berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala kalau tahap-tahap kita tidak kita lalui. Membersihkan yang syariat, membersihkan yang tahap selanjutnya, dan salah satu adalah sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Ada 17 sifat, nanti ada 17 sifat baik yang akan masuk. 17 sifat itulah nanti yang mengotori diri awak, di dalam diri awak tuh. Insya Allah nanti akan kita kupas. Jadi caranya memang seperti itu. Kalau tidak, Rasul seperti itu Bapak Ibu. Dihina, difitnah, diriba, diadu domba, tidak masuk kemana-mana lah. Jalan taruih kebaikan awak tuh. Tapi kalau sudah bahkan berkaitan dengan diri dan keluarga sekalipun, diancam, digini segala macamnya, sahabatnya dibunuh, berat, banyak. Kalau dulu banyak tantangannya Bapak Ibu. Tapi Rasul tetap memaafkan. Nah itu. Jadi selagi lain tidak ada membuat mudarat terhadap diri keluarga awak, artinya lain tidak ngancamnya gitu kan. Kalau ngancamnya kini kan zaman hukum, diboleh karena hukum gitu kan. Tapi selagi hanya ucapan, omongan, kata-kata, itu nanti kita apakan saja. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Nanti orang itu kan tahu sadar sendiri itu. Pokoknya mana begini. Awalnya kan yang terbaik. Nah, ternyata kan orang menilai kan tidak. Hanya beko ada namanya seleksi alam. Nah, ada seleksi alam namanya tuh. Oh ternyata ini disampaikan si Anu tuh tidak betul tuh. Orang kan tahu tuh. Oh si Anu tuh mau deiko cuma. Hanya orang kan menilai beliau tuh. Jadi awak saja, kita start, kita mulai. Dan kita istiqomah dengan menjalankan itu. Memang berat, tapi jangan sampai mengatakan tidak. Ndak kami memaafkannya. Jangan sampai itu. Karena Allah ndak dan Rasul ndak ada seperti itu. Kemudian Allah dimaafkan inyo nyulang. Itu ndak urusan awak lah dah. Itu urusan inyo. Kalau dia berbuat dosa ke kita, jangan sampai awak membalik dengan dosa pula. Karena kecil utak somat. Kalau nyolan tiang awak jo batu, lempar dia dengan bunga. Nyolan tiang jo awak sekali lagi, lempar dengan bunga yang agak wangi. Nyolan tiang ketiga kali jo batu awak, pastikan bunga itu dengan potnya sekali, bayan ke nyo. Oh sama ya. Nyak tarasor nyostek gitu kan. Artinya apa? Kita tetap melakukan yang terbaik. Gitu. Biarlah orang itu berbuat dosa, kita jangan ikut pula larut dengan dosa yang dilakukannya. Ya Pak Ibu ya. Oh ini meribah awak, biarkan saja. Baru untung awak diribah orang Bapak Ibu. Besok awak tinggal muagian sekenyola. Iya, ndak ada pahalanya kenyogian kawak do. Udah dosa kita diambilnya. Gitu. Tapi awak jangan membuat lo untuk nyogibah lo. Gitu kan. Jangan awak buat lo celah-celah untuk orang melakukan perbuatan yang dosa. Gitu. Yang jelas kita melakukan yang terbaik saja. Kalau dia melakukan ini, itu urusan dia, bukan urusan kita. Jadi itulah gunanya agama, Bapak Ibu, untuk bagaimana kita itu bisa tetap berjalan pada jalan yang benar. Jalan di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cemas pula. Karena keadilan Allah itu ada. Tidak bisa di dunia ini, nanti di akhirat juga Allah akan berikan. Ya Pak Ibu ya. Yang lain Ibu? Kan oleh? Iya Bu. Iya. Majuan saya Bu, kalau apa Bu? Masalah memaafkan kok ya. Iya Bu. Misalnya ada seseorang yang bergaduhan agak balik lagi sana ya Wak. Iya. Jadi kata cakap kata dia kan maafkan, memaafkan itu lebih berat daripada meminta maaf. Iya, jadi maafkan. Memaafkan kok hanya melalui apa sih Pak Arya? Tidak melalui jabatan tangan dong. Misalnya, ya Allah, aku maafkan kesalahannya orang yang bersangkutan denganku semuanya. Iya. Oh gitu. Ya. Bagus pertanyaan Ibu tuh. Jadi sebenarnya itu adalah kaduan kita kepada Allah. Benar itu. Tetapi orang tuh tidak tahu doh. Karena awak bersalah dengan manusia, bukan hanya dengan melalui Allah.
Allah Maha tahu. Orang tu ndak tahu do. Maka syariatnya kita manusia memang secara zahirnya mengucapkan atau menyampaikan. Kalau ndak bisa awak secara langsung melalui pesan. Ndak bisa melalui pesan, mungkin pesan ke kawan. Tolong sampaikan maaf ambo kasianu memang ambo taledor kapatang gitu kan. Atau dengan berbagai cara gitu kan. Atau melalui HP gitu kan. Banyak kan cara sekarang gitu kan. Melalui media-media yang bisa. Yang penting ada orang tersebut mendapat informasi bahwa hubungan kita itu sudah diterimanya atau komunikasi kita sudah terimanya. Nanti diterima dengan cara baik, ditanggapi atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Yang jelas awaklah menyampaikan. Itulah menyampaikan. Itu memang secara syariatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, yang lain masih ada? Ya. Kalau tidak, oh jadi tanya kau udah lu Bu. Ada dalam motor. Oh baru itu karena ndak ada menjelang apa? Iya. Atau orang tuh menunggu awak loh itu kan? Ya, silakan kalau ada. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Iya. Puasa Arafah itu kalau siapa yang berpuasa kan diampuni dosanya setahun yang lalu, ya. Dan setahun yang terjaga dosa setahun yang akan datang. Terjaga, nak dihapuskan dah. Kalau dihapuskan karena kita belum melakukan. Ya. Awak belum tentu duit lah dah. Kita pikir Iya, iya. Kalau puasa yang akan datang dihapuskan, yang akan datang tidak berusaha awak tahu sudah ya kan itu. Ya itulah. Itu ya. Ya. Jadi menjelang awak raya wajib petang awak puasa tuh. Iya. Arafah. Jadi untuk orang yang akan datang tidak berusaha. Ya, itu makanya redaksi hadis tuh siapa yang melakukan puasa Arafah itu diampuni dosa 1 tahun yang lalu. Ada kok tafsirnya kok ada syarahnya hadisnya dan terjaga dosa dan terjaga untuk berbuat dosa setahun yang akan datang gitu kan. Terjaga bukan diampuni. Kalau diampuni kita kan belum melakukannya. Ulama menyatakan di situ dosa di sana Bapak Ibu perlu difilter ya. Dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau minta salah ke kawan tetap minta maaf. Kalau tak bawa punya kawan atau dibawa punya kawan pulang, yo agian balik ya. Kalau bawa utang yo bayi ndak mau lunas sudah. Dolah bagai kan puasa tiba utang lunas gitu ndak amuh dah ndak. Jadi artinya itu adalah dosa-dosa kecil mungkin kita lalai atau salamoko awak ada salat di ujung-ujung waktu atau macam-macam lah gitu yang namanya dosa-dosa kecil yang kita lakukan yang tanpa kita tidak sengaja gitu kan. Dan itu Allah maafkan, Allah ampuni. Contoh yang ringannya Bapak Ibu, hebat sebenarnya. Kalau orang Islam itu beribadah, kalau rajin ibadah, awak rajin ke rumah saji, setiap hari lah menjadi amalan awak ke rumah saji, gitu kan, salat jemaah. Tahu-tahu awak sakit, kan tak bisa ke rumah saji doh. Sepanjang awak sakit itu, pahala kita ke rumah saji berjamaah itu mendapat kita itu. Itu hebatnya. Makanya artinya lakukan kebaikan itu selalu. Gitu. Awak biasa sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak pernah tinggal gitu kan. Tahu-tahu yang namanya malang ke disabui kan. Ibu, bapak dirawat di rumah sakit. Allah bakabel saja doa. Baka sholat. Tidak bisa sholat ledo. Manganan, tidak lah do dengan tukang kanan di samping awak do. Awak di ruang ICU loh. Sepanjang itu bapak ibu dianggap ibadah, sholat. Itu hebatnya. Jadi keistiqoman di dalam ibadah tuh. Sama dengan itu. Jadi maka
lakukanlah kebaikan itu. Kalau seandainya memang ibadah puasa Arafah itu, kata Rasul, memang terhapus kesalahan dosa kita 1 tahun yang lalu dan terjaga untuk tahun yang akan datang. Terjaga di situ makasihnya kalau melakukan dosa, tetap aja berdosa. Itu hadis itu ada di syarahnya tuh. Itu artinya supaya kita jangan melakukan dosa dan salah. Nah, gitu. Awaklah melakukan amal soleh. Masa teganya awak akan merusak amal soleh. Sama itulah gitu kan. Awak ada baju putih rancak. Masuk cat kawak gituan ke baju awak, teganya tuh. Kan sama gitu tuh. Apa kok tega awak? Awak ada baju gitu kan. Awak ambil gunting, awak gunting baju awak. Baju rayo lah tuh. Namu ibu. Sama gitu kan. Artinya ndak mungkin lah gitu kan. Baju kok baru di Bali, baru masuk di gunting loh. Makanya itu awak sampaikan anak sekolah awak. Anak sekolah kalau tamek-tameknya kan itu jangan hobi mencat-cat tuh. Sampaikan anak awak, nak, kamu sudah sukses, sudah berhasil, sudah lulus, syukuri, jangan dicoreng-coreng baju. Ambil baju tuh berikan kepada yang kawan-kawan. Awak sadoalanya kan anak-anak ibu tuh gituan, Bu. Sampai kini pun Adiba kan kelas 6 tamek ini tuh. Ada anak yang tabat durian tuh yang nelpon petang tuh. Nah, agian kayaknya. Karena beliau lebih butuh, dipakai itu kan jalan pahalonya tuh. Jadi tidak ada anak-anak mencoreng-coreng baju, ya mulai dari rumah gitu, dari rumah tangga gitu kan. Jadi sama dengan itu, terjaga untuk tidak tega mengotori, melakukan dosa dan kesalahan yang akan datang. Nah, itu bahasanya. Ya Bu ya, bukan terhapus dosa yang akan datang. Karena awak melakukan dosa gitu kan. Bu, lama mana Bu? Iya Bu. Jadi Bu. Kok tak jasar awak suuk taran tangguang lah kok Bu. Iya Bu. Iya Bu. Jadi Bu, ya Bu. Masalah kalau jamaah kerja semua. Jadi Bu. Kalau jamaah itu kan kita berusaha. Iya. Tapi ya kalau seandainya kita misalnya mengajarkan dengan kendaraan, Iya. tercapailah misalnya 1 rakaat kurang misalnya. Iya. Termasuk masbuk awaknya. Iya. Dia karena awak dia berjalan misalnya. Kata lantik mana ya sampai misalnya yang ke apa lah yang ke salam lah dia. Awak tiba. Iya. Lai dapatnya 27 ya. Oh gitu. Udah Bu? Baik. Terakhir ya Bu ya. Insya Allah selagi kita ikut berjamaah bersama imam sebelum salam itu masih dianggap berjamaah. Masih dianggap berjamaah. Batasan jamaah itu adalah salam. Belum salam imam awak Allahu Akbar. Imam lah sedang suruku atau sedang sujud. Sujud terakhir kok Allahu Akbar. Takbiratul ihram pertama pada lu tuh ada orang yang enggak, Bu. Ada orang yang enggak bagai. Jadi hati-hati tuh salat jamaah tuh. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Langsung sujud. Kalau imam sedang sujud, kemudian setelah itu imam salam, kita salam. Dan itu kita dianggap berjamaah. Mendapat kelipatan 27. Kalau rakaat enggak lagi doh. Kajalah rakaat yang tertinggal itu. Berarti 4 kalau zuhur, kalau maghrib 3. Seperti biasa. Jadi bagus itu dalam ibadah supaya awak dalam ibadah itu mengikuti aturan-aturan. Yang jamaahnya insya Allah tetap mendapat. Karena hitungan jamaah itu adalah mengikuti imam. Mulai dari awal sampai akhir. Awak dapat di akhir saja. Karena ada kondisi-kondisi. Tetapi kita masih di dalam kategori jamaah. Yang rakaatnya awak menyempurnakan. Baik, Ibu, demikian saja. Mohon maaf. Tasingguang deka nanya, talantuang deka turun. Mari kita saling memaafkan. Karena kata-kata maaf itu adalah mutiara yang sangat berharga bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.